Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 12 September 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahriani. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Polres Labuhan Batu menetapkan pemilik gudang penimbunan BBM yang terbakar pada minggu lalu sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan, salah satunya berdasarkan keterangan 18 saksi ditambah 4 orang ahli. Fatwa Epala Nasution, 33 tahun warga Dusun 1 Desa Sesanggul Panai Hilir Labuhan Batu, ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan gudang penimbunan BBM ilegal dan kelalaian yang menyebabkan kebakaran di gudang tersebut. Sebelumnya kebakaran tersebut terjadi di sebuah gudang penyimpanan BBM bermula saat pemindahan BBM dari truk fuso ke baby tank menggunakan mesin pompa. Api diduga berasal dari percikan konsleting yang berasal dari mesin pompa, menyambar minyak pertalite yang berada di dalam truk. Satreskrim Polres Labuhan Batu turut mengamankan berbagai barang bukti, diantaranya 3 drum, 2 buah besi, 1 unit mesin dompeng, 1 mesin dap sisa selang yang terbakar, 2 keran yang rusak akibat terbakar, selain itu 1 unit rongsokan mobil truk fuso, dan 77 drum kosong. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Rusdi Marzuki mengatakan penetapan tersangka berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Proses penyidikan terhadap tersangka sudah lengkap atau P21 dan terhadap tersangka dan barang bukti akan segera dilimpahkan ke JPU Kejari Labuhan Batu untuk proses persidangan. Pada saat itu terjadi pemindahan BBM dari truk ke baby tank. Pada saat itu terjadi adanya konsleting atau arus pendek dan menyebabkan terjadinya kebakaran. Pasal yang diterapkan terhadap tersangka adalah pasal 54 junto, pasal 28 ayat 1. Ancaman hukuman adalah 5 tahun. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hari pertama penutupan jalan yang dikarenakan adanya proyek pengerjaan jembatan oleh Pemko Medan mendapat protes keras dari pedagang. Penutupan jalan diperkirakan selama 3 bulan yang berdampak mengurangi omset penjualan pedagang. Salah seorang pedagang yang berjualan di Jalan Abdullah Lubis Medan protes ke petugas Dinas Perhubungan Kota Medan pagi tadi. Protes tersebut akibat Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penyekatan jalan di lokasi tersebut. Karena adanya proyek pengerjaan jembatan yang dilakukan pemerintah Kota Medan, pedagang mengatakan penyekatan jalan imbas dari pembangunan jembatan di Jalan Abdullah Lubis dianggap merugikan pedagang dan masyarakat sekitar. Pasalnya, pemberitahuan tentang penutupan jalan tersebut dianggap terlalu cepat. Diketahui pertanggal 14 September 2023, pemerintah Kota Medan melakukan perbaikan jembatan di 2 lokasi sekaligus, yaitu Jalan Abdul Lubis dan Jalan HM Yamin Medan. Pembangunan jembatan tersebut diperkirakan akan memakan waktu 3 bulan. Terkait hal tersebut, Pak Ruli selaku perwakilan dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan mengatakan sebelum proyek pelebaran jembatan di kawasan Jalan Abdul Lubis, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Selain itu, terkait dengan pengerjaan pelebaran jembatan ini akan memakan waktu selama 3 bulan. Namun, ia meminta kepada pihak kontraktor agar bisa mempercepat pengerjaan tersebut sehingga tidak mengganggu roda perekonomian warga sekitar. Kami juga memberikan akses jalan juga untuk masyarakat supaya memang perekonomian di sekitar sini, terutama untuk pihak para ini UMKM supaya jangan akses perekonomian mereka juga supaya jangan terganggu. Jadi kita juga sudah melakukan
sosialisasi dengan pihak kelurahan. Cuma mungkin ada juga memang diskomunikasi semalam, memang pihak kelurahan juga mungkin belum mengundang pihak masyarakat warga setempat yang mungkin ada terimbas dengan akses pembangunan jembatan ini. Pemirsa, tim gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja menghancurkan barak narkoba terbesar di Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di kawasan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Sedikitnya terdapat 5 lapak besar yang masih berada dalam satu kawasan dihancurkan petugas gabungan menggunakan alat berat. Barak narkoba yang dihancurkan ini berada di Desa Namorube, Julu, Kabupaten Deli Serdang. Barak narkoba ini berlokasi di tengah perkebunan sawit dan tersebar di beberapa titik dalam satu kawasan. Setiap titik terdapat puluhan lapak atau tempat pemakaian sabu yang biasa digunakan. Selain untuk tempat berpesta narkoba, barak narkoba ini juga kerap digunakan sebagai lokasi perjudian. Saat proses penghancuran barak narkoba, tim gabungan masih menemukan adanya beberapa alat hisap narkoba dan sejumlah senjata tajam. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebutkan meskipun barak-barak narkoba yang ada di kawasan ini sudah dihancurkan, namun proses pengawasan akan tetap dilakukan. Mengingat penghancuran barak narkoba di kawasan ini sebelumnya pernah dilakukan, namun barak baru kembali muncul. Jadi kegiatan ini kami laksanakan bergabung-gabung sama-sama untuk menjawab keresahan dari masyarakat, laporan dari masyarakat maupun hasil penyelidikan kita selama ini. Memang daerah ini termasuk kategori rawan peredaran gelap narkoba dan juga kawasan rawan perjudian. Makanya kita lakukan kegiatan ini. Dengan hasil tadi ada beberapa barang bukti seperti alat pemakaian sabu atau bong yang kami temukan. Sisa-sisa pemakaiannya ada beberapa. Kumpulan barak narkoba dan perjudian ini telah berulang kali dilakukan penggerebekan oleh petugas gabungan, namun tetap beroperasi. Beberapa bulan lalu petugas gabungan yang melakukan penggerebekan bahkan mendapat perlawanan dari sejumlah warga. Kita ke Labura, pemirsa. Pasca digerebeknya pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg menjadi gas non-subsidi 12 kg oleh tim gabungan dari Satuan Subdit 4 Tipidum Polda Sumatera Utara bersama Polres Labuhan Batu sepekan lalu pekerjakan anak di bawah umur. Pekerja anak di bawah umur tersebut berinisial RD, berusia 16 tahun bersama rekannya IQ usia 24 tahun. Sebagai pekerja di gudang pangkalan agen gas LPG milik Ahmad Al-Mahdani Pasaribu dan Siti Aisyah Munte dijadikan tersangka oleh polisi. Terbongkarnya pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg disuling menjadi gas LPG non-subsidi 12 kg ini berawal dari laporan warga di dalam gudang dan sekaligus rumah tempat tinggal oknum anggota DPRD Labura di Dusun Sukajadi, Desa Damuli, Kebun, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Aksi pengoplosan gas LPG tersebut sudah berjalan selama 2 tahun dan polisi mengamankan ratusan tabung gas LPG subsidi 3 kg dan non-subsidi isi 12 kg, serta puluhan jos alat pemindahan hologram tabung gas LPG 12 kg dan barang bukti lainnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Labura, Rojali, mengatakan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, jika pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun diancam selama 1 sampai 4 tahun hukuman kurungan penjara dengan denda sebesar 100 juta sampai 400 juta rupiah. Terima kasih. Menurut undang-undang, pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah 18 tahun itu ada pidana penjara 1 sampai 4 tahun atau denda sebesar 100 juta atau sampai dengan paling besar dia 400 juta.
Namun hingga saat ini kepolisian belum menetapkan tersangka lainnya seperti pemilik agen pangkalan gas LPG. Pemirsa, meski harga gabah mengalami kenaikan, puluhan kilang padi di Penyambungan Mandailing Natal tidak beroperasi karena stok minim dari para petani. Puluhan kilang padi di Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal tidak beroperasi atau bekerja karena minimnya stok gabah dari petani. Hal ini terjadi sejak 4 bulan lalu karena petani belum memasuki masa panen. Bahkan hasil panen petani tidak mereka jual lagi melainkan untuk dikonsumsi setiap harinya. Sehingga kilang padi tidak lagi memiliki persediaan untuk dikerjakan para karyawan kilang padi. Akibatnya puluhan pekerja kilang padi terpaksa diberhentikan sementara hingga stok gabah mulai melimpah. Para pemilik gilingan padi juga mengaku sudah mencari pasokan gabah dari luar daerah, namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan biaya pengeluaran. Meski harga gabah dinaikkan di tingkat petani, namun petani enggan menjual gabahnya dan menurunnya sejumlah hasil panen petani di daerah ini. Kalau sekarang ini harga gabah 650, 640 yang basah, naik terus ini. Masa sini kan banyak yang gagal panen, hamanya tikus. Enggak sekarang enggak ada apanya padinya. Udah berapa bulan itu Pak yang naik itu harga gabah ini Pak? Yang sebulan ini. Sebulan ini Pak? Oh iya Pak. Meski sudah tidak lagi beroperasi beberapa bulan terakhir, kini sejumlah pemilik gilingan padi mengaku pasrah akibat keadaan tersebut dan berharap keadaan ini segera normal kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Penganiayaan seorang pria Parubaya di Kota Medan, Sumatera Utara terancam menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh pelaku yang menyerangnya. Kakek 78 tahun ini bahkan diduga didiskriminasi sehingga penganiayaan dirinya ditangguhkan petugas. Inilah rekaman CCTV ketika seorang bapak dan anak menyerang seorang pria Parubaya di Jalan Semarang, Kecamatan Medan, Kota Medan. Pria Parubaya bernama Jo Huang Chuan yang menjadi korban penyerangan ini berawal ketika dirinya menegur bapak dan anak tersebut yang sering memarkirkan kendaraannya dengan sesuka hati. Tidak senang atas teguran tersebut, wajah pria Parubaya ini langsung dipukul menggunakan helm hingga memar dan harus dirawat intensif 2 pekan di rumah sakit. Tidak terima atas perlakuan kasar tetangganya, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan. Dalam penyidikan, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ditahan dan kini ditangguhkan. Dalam perkara ini, pelaku penyerangan pria Parubaya ini justru melapor balik kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota. Dan saat ini laporan polisi itu sedang dalam penyidikan kepolisian hingga tahap prarekonstruksi. Untuk kegiatan sore hari ini kami melaksanakan prarekon untuk LP 234 untuk merunut kronologis yang ada di TKP. Tadi ada sekitar 13 adegan, jadi kita runut satu persatu dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Kasus saling lapor ini bukan kali pertama terjadi di Kota Medan. Sebelumnya pedagang pasar Gambir korban penganiayaan justru ditetapkan tersangka oleh Polsek Percut Setuan. Usai menerima laporan yang sama oleh pelaku pada tahun lalu, polisi menyebutkan hingga kini kasus ini masih dalam penyidikan lebih lanjut oleh tim penyidik. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berbagai cara dilakukan calon legislatif, calon kepala daerah, dan calon presiden dalam memenangkan pemilu 2024. Namun dalam menentukan nasib bangsa untuk 5 tahun ke depan, masyarakat dituntut cerdas dalam memilih. Untuk mengetahui seperti apa masyarakat cerdas memilih, kini telah tergabung bersama dengan kita di TVRI Sumatera Utara pengamat politik Zakaria Siregar. Halo Pak Zakaria, selamat siang, apa kabar? Assalamualaikum Mbak, selamat sore pemirsa sekalian.
Baik, Pak Zakaria, kita di sini sangat berterima kasih kepada Bapak sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dan tentunya kita ingin mendengarkan juga nih Pak terkait dengan tanggapan pemilu 2024 ke depan dengan tema pemilih cerdas 2024. Seperti apa nih Pak tanggapan Bapak terhadap program tersebut? Yang pasti kan pertama bahwa masyarakat harus tahu benar ya apa yang dipilih gitu. Ya. Artinya masyarakat harus memahami dan mengetahui visi dan misi partai politik peserta pemilu dan masyarakat harus mengetahui juga rekam jejak calon-calon legislatif yang akan mereka pilih ya untuk setiap tingkatan, apakah DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPR RI, dan DPD nanti. Saya pikir itu yang terpenting, Pak. Ya, baik Pak. Pak, tapi terkait dengan politik yang mungkin konotasinya kita bisa katakan kategori buruk ya Budi ya, Benar. terkait dengan banyaknya problematika yang memang terjadi di dalam politik sendiri. Seperti apa nih Pak kira-kira barangkali hal apa yang mungkin bisa kita upayakan sebagai seorang masyarakat untuk bisa cerdas untuk memilih ke depannya Pak? Jadi dalam proses tahun politik seperti ini kan persoalan isu sara, persoalan money politik dan sebagainya itu kan selalu terjadi. Maka menurut saya selain menjadi pemilih yang cerdas, kita juga harus menjadi pemilih yang objektif gitu. Artinya masyarakat memilih itu memang karena memang memiliki landasan data yang valid. Bukan karena diiming-imingi uang, bukan karena diiming-imingi satu jabatan, atau juga bukan karena unsur subjektivitas mungkin berkaitan dengan persoalan sara. Saya pikir itu yang paling penting, Pak. Oke, baik Pak Zakaria. Pak Zakaria, kalau kita lihat memang goals kita adalah pemilih cerdas ya kan. Nah, untuk itu sendiri tentunya penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu apakah sudah maksimal perannya untuk mewujudkan pemilih cerdas, Pak? Saya pikir kita terlalu tidak boleh juga terlalu banyak menggantungkan harapan kepada pelaksana penyelenggara ya kan, baik KPU ataupun Bawaslu karena KPU dan Bawaslu itu kan sifatnya hanya melaksanakan perintah undang-undang. Jadi saya pikir untuk kesuksesan pemilu ini banyak elemen-elemen lain yang menurut saya juga harus dilibatkan, terutama partai politik, pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, mungkin juga dunia-dunia perguruan tinggi atau kampus juga harus ikut serta. Karena kalau kita embankan saja dengan penyelenggara, saya yakin dan percaya bahwa penyelenggara tidak akan bisa berbuat banyak gitu. Ini tanggung jawab bersama menurut saya, walaupun leading sektornya itu adalah penyelenggara, tapi kita juga harus mengambil peran masing-masing. Ya, mungkin dalam hal ini TPRI sebagai media yang bisa mencerdaskan bangsa juga harus berperan. Kampus sebagai dunia akademis juga harus berperan. Saya pikir itu. Nah, melihat dari elemen-elemen lain yang Bapak sebutkan tadi begitu, kira-kira apa ini upaya yang harus dilakukan ya untuk meningkatkan masyarakat cerdas dalam memilih? Karena pilihan di tahun depan, di tahun 2024, itu akan menjadi bukti keberhasilan di 5 tahun ke depannya. Iya, menurut saya paling tidak ada 3 ya, ada 3 yang harus dilakukan. Pertama adalah kita harus bisa melaksanakan gerakan literasi politik. Ya, maksud saya gerakan literasi politik ini adalah sebentuk kesadaran, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahapan pemilu ini. Jadi masyarakat mulai dari persiapan, pelaksanaan, bisa harus berpartisipasi gitu. Misalnya paling tidak sebagai penyelenggara satu, kemudian juga mengamati track record calon-calon legislatif. Kemudian yang kedua saya sebut dengan gerakan bijak memilih. Gerakan bijak memilih ini kan sebenarnya sudah disuarakan sejak lama. Kita memilih itu karena memang kita paham dan mengenal gitu, bukan karena faktor-faktor X, katakanlah iming-iming materi ataupun tadi mungkin persoalan sara dan sebagainya. Jadi karena memang kita benar-benar
memahami, mengenal visi misi partai dan program calon-calon legislatif. Dan yang ketiga menurut saya adalah gerakan sadar memilih. Sadar memilih ini memang betul-betul karena memang kesadaran kita untuk datang ke TPS. Bukan karena paksaan, bukan karena apapun juga. Saya pikir itu yang harus kita kembangkan mungkin menuju kesuksesan pemilu 2024 ini. Baik, Pak, ada yang menarik dari pemilu 2024 saat ini di mana kita punya data 55% ya Budi ya, terkait dengan jumlah pemilih dari generasi muda yang saat ini mungkin menjadi pemilih pemula ya Bapak ya. Dan terkait dengan hal itu juga di penjelasan di pasal 280 ayat 1 huruf H terkait dengan pernyataan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan juga tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Ini menarik juga nih Pak ya terkait dengan hal ini. Bagaimana nih Pak dengan apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah terhadap hal itu untuk memajukan atau memotivasi anak muda terkait dengan untuk menjadi pemilih cerdas 2024 nanti ya Pak? Saya pikir semangatnya itu saya memahami bahwa banyak ruang-ruang yang selama ini mungkin tidak menjadi sebuah hal yang sensitif lah untuk digunakan sebagai proses pendidikan politik, kemudian pemerintah memfasilitasi itu. Itu semangatnya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa disinilah memang peran penyelenggara. Penyelenggara itu kan ada KPU, ada Bawaslu, untuk memang membuat aturan-aturan yang betul-betul secara teknis bisa digunakan supaya tidak terjadi katakanlah gesekan-gesekan politik di antara pendukung atau misalnya katakanlah perseteruan antar kelompok ini, kelompok itu, dan nanti bisa berujung kepada politisasi, politisasi masyarakat. Apalagi kalau politisasi itu didasarkan atas unsur SARA, itu juga nanti bisa menjadi hal yang berbahaya menurut saya. Baik, menarik sekali ya Pak terkait dengan hal tersebut dan tentunya juga bagaimana nih Pak untuk mungkin memotivasi nih Pak untuk para pemilih pemula tadi Pak terkait dengan pemilu yang ke depan yang juga mungkin berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya terkait dengan konotasi pemilu yang memang saat ini masih dalam konotasi negatif seperti itu Pak. Iya, jadi saya pikir kalau bicara soal generasi muda, saya pikir generasi muda hari ini luar biasa ya. Mungkin kalau kita bisa samakan bagaimana netizen luar biasanya, saya pikir hari ini juga begitu. Artinya generasi muda ini kan punya style tersendiri. Yeah. Jadi saya yakin dan percaya bahwa generasi muda ini akan benar-benar memanfaatkan media digital untuk menentukan pilihannya. Hanya saja memang harus benar-benar disortir ya. Informasi dan berita-berita itu jangan sampai nanti berita-berita itu menjadi bentrok ya antara kelompok ini dan kelompok itu gitu. Jangan sampai yang terjadi adalah misalnya pembusukan kelompok tertentu atau diskriminasi kelompok tertentu. Makanya sekali lagi kan persoalan kampanye di media sosial dan digital ini secara teknis sekali harus diatur oleh Bawaslu, oleh KPU, supaya bisa menjadi wasit yang fair. Jangan sampai kebebasan media hari ini, media sosial terutama, itu menjadi kontraproduktif untuk proses pemilu kita ke depan. Baik, Pak Zakaria. Pak Zakaria, kalau kita lihat ini kan pemilu ini kan lebih daripada setengah ya, Pak ya. Nah, kemudian juga banyak pihak terkait seperti Disduk Capil itu yang langsung jemput bola ke sekolah-sekolah untuk melihat data-data dari para siswa. Nah, apakah ini sudah sangat optimal dan maksimal, Pak, dalam mengambil 54% dari total pemilih ini, Pak? Ya, kalau langkah yang dilaksanakan Dukcapil untuk menjemput ke sekolah atau katakanlah melalui kantor kecamatan, kelurahan atau desa, saya pikir itu memang sudah standar ya. Artinya ketika saya dulu menjadi komisioner, hal yang sama juga dilakukan pemerintah. Tidak ada yang berubah sih saya pikir itu. Hanya saja sebenarnya validasi data itu nanti kan balik kepada KPU melalui perangkatnya di kecamatan, di kelurahan atau di lingkungan gitu kan, untuk memastikan
benar nggak orangnya ada di situ gitu. Apakah dia terdata di daerah yang berbeda atau dia terdata double di dua daerah begitu. Saya pikir yang penting itu validasi data pemilihnya itu gitu. Kalau datanya banyak pun tapi tidak valid, nah itu nanti bisa menjadi persoalan juga nanti pada saat mendekati hari H. Saya pikir itu. Ya, baik Pak, mungkin tadi ada yang menarik juga nih Pak terkait dengan digitalisasi yang saat ini memang sedang berkembang ya Budi, di mana memang transformasi digital semakin berkembang dan artinya juga kita juga sebagai manusianya juga ikut berkembang dengan seiringnya teknologi tersebut. Pak, terkait dengan hal itu semakin banyak dong berarti black campaign yang akan terjadi dan penyebaran hoax yang ada mungkin di dunia media sosial. Nah, kira-kira adakah tips and trick ini Pak untuk kita bersama supaya bisa memilah dan memilih yang terbaik, Pak? Terkhusus juga para pemilih pemula ya, Betul yang sekali, baru Budi. pertama Iya, kali ini betul, memilih. betul. Silakan Pak. Ya sebenarnya ini yang paling berbahaya, ini yang saya khawatirkan karena begitu bebasnya kita katakanlah menggunakan platform Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Artinya itu bisa menjadi celah untuk ya kampanye negatif untuk saat Ya, baik. Mungkin ada Sedikit kendala kendala ya. Iya, Budi. Kita akan tetap menunggu. kelompok Iya, baik, Pak. Silakan, Pak. Halo? Iya, Ya. baik. Sudah dengar, Pak? Terpenting kita harus benar-benar selektif ya menerima informasi itu. Jangan sampai kita menerima informasi itu ibaratnya kalau bahasa kami orang komunikasi jangan sampai kepala kita itu jadi tong sampah gitu ya. Semua informasi kita terima, tidak ada check and recheck. Ya itu nanti yang akan menjadi persoalan. Intinya apapun informasi di media itu kan tetap harus kita saring, tetap harus kita verifikasi. Jangan sampai itu nanti menjadi bulat-bulat kita terima. Karena kebenarannya kan belum tentu juga. Ya, sepertinya masih ada kendala ya, Gigi. Ya, kita tetap akan Apapun menunggu. yang tidak Ya. dipercaya. Saya pikir itu. Ya, baik. Oke. Baik Pak, kira-kira untuk harapan ke depannya Pak dalam proses pemilih cerdas ini apa yang harus dilakukan Pak? Ya, jadi yang pasti kita harus menggunakan hak pilih kita, itu yang penting, menurut saya sangat substansi. Kemudian yang kedua, kita harus Ya, pemirsa kita masih mengalami kendala. berpartisipasi sesuai dengan kemampuan di ruang-ruang yang kita memungkinkan. Misalnya saya dosen, kemudian mungkin praktisi media, kemudian mungkin masyarakat atau tokoh agama. Kita berpartisipasi di ruang-ruang yang memang kita bisa katakanlah berpartisipasi untuk proses ini. Saya yakin dan percaya kok bahwasannya memang keberagaman kita hari ini memang menjadi sebuah persoalan, tapi tetap saya meyakini bahwa keberagaman kita akan menjadi berkah lah untuk kita semua. Dan insya Allah mungkin didukung dengan penyelenggara yang konsisten, yang betul-betul memiliki integritas, proses nanti 2024 akan berjalan lancar dan damai. Saya yakin. Baik, terima kasih Pak Zakaria Siregar sudah bergabung bersama dengan kita dan juga berbagi informasi ya Gigi ya. Betul Ya sekali. mudah-mudahan Terima kasih. nantinya kita dapat mewujudkan pemilih cerdas di tahun 2024. Terima kasih Pak Zakaria, Amin. selamat bertugas kembali. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar Pemilu 2024 pemirsa, menjelang Pilkades 2023 dan pemilihan umum 2024, Polres Toba mengajak tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, dan ormas, serta kepala desa melakukan cooling system untuk menciptakan suasana Pilkades dan Pemilu 2024 aman dan juga damai. Agenda Polres Toba bersilaturahmi Kamtibnas dengan para tokoh Kecamatan Balige dan Tampahan itu dilakukan di Mapolsek Balige. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Hayep mengucapkan terima kasih kepada semua unsur terkait dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi dan dialog Kamtibnas
Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayatahya mengatakan kegiatan ini guna memberikan pemahaman sekaligus memonitoring wilayah jelang Pilkades dan Pemilu 2024 tetap berjalan kondusif sesuai dengan yang diharapkan. Taufik berharap masyarakat dapat menjaga kondisi Kamtibmas karena hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Lebih lanjut, Kapolres mengatakan bahwa dalam waktu dekat Kabupaten Toba akan melaksanakan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Perlu dilaksanakan pengelolaan sistem keamanan agar pelaksanaan dapat berjalan aman dan lancar. Keamanan saat pelaksanaan Pilkades serentak 2023 dan Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi dan TNI saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab stakeholder terkait hingga suksesnya kegiatan Pilkades sampai diumumkan Kades yang terpilih. Taufik menjelaskan bahwa Polres Toba maupun Polri bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkades. Kepada para panitia penyelenggara Pilkades, saya berpesan harus memahami semua aturan yang berlaku dalam Pilkades dan memegang prinsip jujur, bebas, dan adil. Taufik menilai peran serta para tokoh untuk mensukseskan pemilu sangat penting. Meski keterbatasan personil, keamanan pemilu kami jamin, akan tetapi peran serta para tokoh sangat penting. Meskipun beda pilihan, masyarakat diminta untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Jangan sampai timbul perselisihan. Perlunya kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sebagai cooling system di tengah-tengah masyarakat jika terjadi permasalahan dan gesekan. Kapolres menanggapi Abdesi mengatakan bahwa setelah sudah ada penetapan Cakades, nanti diagendakan kembali untuk duduk bersama dan berkomitmen menjaga Kamtibmas serta money politik. Terkait dengan narkoba kita sama-sama untuk menjaga nanti ke depan aset ya, ataupun anak-anak kita ke depannya lebih baik lagi. Itu narkoba menjadi musuh bersama kita. Yang kedua, melakukan cooling system dalam rangka kegiatan Pilkades nanti bulan 10 ya, kemudian Pileg dan Pilpres. Jadi kami dari pihak kepolisian Polres Toba khususnya meminta kepada semua elemen masyarakat untuk membantu dan memberikan masukan kepada kita terkait dengan masalah keamanan dan kenyamanan yang ada di balik ini khususnya. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di seluruh daerah terus memantau penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, termasuk mendorong masyarakat atau pemilih agar berpartisipasi aktif mengetahui edukasi terkait kepemiluan melalui sarana yang ada. Melalui proses verifikasi administrasi para bakal calon legislatif yang telah didaftarkan sejumlah partai politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Provinsi Bawaslu di daerah memberikan pengawasan secara langsung maupun melalui aplikasi sistem pencalonan atau Silon yang aksesnya dibuka Bawaslu. Khusus di Kota Gunung Sitoli, Bawaslu sempat mengalami kendala dalam memberikan pengawasan tahapan verifikasi administrasi Bacalek melalui aplikasi Silon. Namun hingga menjelang akhir Verbin Bacalek tersebut, pengawasan Bawaslu berjalan dengan baik. Diketahui pada tahapan Verbin administrasi terhadap 360 orang Bacalek dari 3 daerah pemilihan telah rampung dan tidak ada permasalahan yang berarti. Sekarang beberapa hari ini sudah kita pantau dan itu memang daftar nama ya, termasuk kepada identitas, termasuk kepada riwayat pekerjaan itu sudah dapat kita lihat, kami lihat oleh Bawaslu Kota Gunung Sitoli ya melalui akses Silon itu. Kemudian ya secara pengawasan melekat di KPU Kota Gunung Sitoli juga sudah kita lakukan dan sesuai dengan informasi dan hasil pengawasan kita di KPU Kota Gunung Sitoli, pelaksanaan verifikasi administrasi ini sudah selesai, hampir selesai dilaksanakan oleh KPU Kota Gunung Sitoli ya. Selain tugas pokok dan fungsi mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu Kota Gunung Sitoli akan mendukung tugas-tugas KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau pemilih agar proaktif mengetahui edukasi terkait kepemiluan.
dan bagi pemilih potensial yang didominasi pelajar dari berbagai sekolah agar melengkapi administrasi kependudukan yang berupa KTP elektronik menjelang pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, pemerintah daerah Mandailing Natal memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil di wilayah pantai barat untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Dua wilayah yang masih terisolir di pantai barat Mandailing Natal menjadi prioritas pemerintah daerah Mandailing Natal untuk pembangunan infrastruktur. Di tahun 2023 ini, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan sepanjang 600 meter di Kecamatan Natal, bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah. Sementara pembangunan jalan di Kecamatan Muara Batang Gadis Mandailing Natal sepanjang 11 km bersumber dari dana Impres tahun 2023 sebesar 4,8 miliar. Program prioritas ini merupakan upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah terisolir yang ada di Mandailing Natal. Selanjutnya, program pembangunan sarana prasarana ini akan dilanjutkan pada anggaran tahun 2024 mendatang. Harapan untuk 2024 adalah lanjutan untuk Impres berikutnya, sehingga desa yang ada di Muara Batang Gadis, khususnya Manuncang, insya Allah bisa sampai tembus ke Lubuk Kabundung. Nah, ini yang kita sedang upayakan. Mudah-mudahan kami berharap dukungan doanya agar infrastruktur di wilayah Pantai Barat, khususnya Muara Batang Gadis bisa terwujud. Sementara itu pemirsa, akibat dari kelangkaan gabah di sejumlah daerah di Mandailing Natal, harga beras medium dan premium di pasar tradisional mengalami kenaikan Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga beras di Mandailing Natal di Pasar Tradisional Panyabungan, Siabu, dan Pasar Tradisional Kota Nopan ini terjadi sejak 1 bulan terakhir. Seperti harga beras medium dan premium naik mulai di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Dari harga Rp14.000 naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mandailing Natal Parlin Lubis mengatakan berdasarkan hasil tim pengendalian inflasi daerah, harga beras mengalami kenaikan dari harga sejak beberapa bulan ini di sejumlah pasar. Naiknya harga beras di Mandailing Natal disebabkan faktor dari minimnya hasil panen petani di daerah karena lahan pertanian di sejumlah daerah di Mandailing Natal seperti di Kecamatan Panyabungan sebanyak 700 hektar lahan persawahan tidak berfungsi. Di Kecamatan Siabu sebanyak 800 hektar lahan warga juga tidak berfungsi akibat dampak dari rusaknya irigasi yang mengairi lahan pertanian warga. Selain itu banyaknya lahan persawahan yang dialih fungsikan menjadi lahan hortikultura atau perumahan. Hal ini juga menjadi penyebab sulitnya mendapatkan gabah di sejumlah wilayah di Mandailing Natal. Yang menyebabkan harga beras ini naik di pasaran itu yang pertama karena masyarakat belum saatnya sebagian itu untuk panen. Kemudian yang kedua, untuk sekitar wilayah Panyabungan itu ada sekitar 700 hektar yang tidak tanam diakibatkan rusaknya jaringan irigasi persawahan. Masyarakat yang tadinya menanam padi, ya karena kondisi irigasi ini rusak, akhirnya mereka ada yang mengalihkan tanamannya ke komoditi lain. Selain naiknya harga beras, harga gula pasir di sejumlah pasar di Mandailing Natal juga mengalami kenaikan Rp2.000 per kilogramnya. Sementara harga sayur mayur masih relatif normal. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari pemerintah Kota Medan yang mendukung keberadaan organisasi Muslimah dalam peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya wanita Muslimah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, Edliati, mengatakan peran wanita muslimah yang menjadi anggota IPMI Kota Medan nantinya dapat berperan aktif memajukan perekonomian Kota Medan dan berharap kemampuan bisnis yang dimiliki para anggota IPMI nantinya dapat ditularkan kepada masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut, Ketua IPMI Medan, Sri Anggrieni Nasution, meminta agar ke depan kepengurusan IPMI fokus untuk meningkatkan pengetahuan kaum perempuan terkait teknologi informasi, sebab teknologi saat ini sangat mempengaruhi pola usaha dan bisnis. Sama-sama kita harapkan lah ya, sama-sama berkembang kita ya kan, industri besar juga berkembang, UMKM juga besar, dan salah satu pelopornya itu adalah IPMI yang dapat mengembangkan UKM ini. Jadi karena kita sadar bahwa UMKM ini adalah penopang perekonomian Kota Medan untuk lebih kuat lagi gitu. Pembinaan terhadap UMKM kita, bagaimana mengembangkan usahanya, dan juga bagaimana yang udah berkembang ini tetap bisa naik kelas gitu ya, naik kelas. Jadi artinya naik kelas itu yang selama ini dia memberikan kontribusi di daerah sekitarnya, dia akan bisa lagi lebih ekspor. Itu mudah-mudahan. Ketua IPMI Sumut, Haja Yulidar Bugis, menyampaikan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia ini orientasinya merupakan untuk pengusaha, baik pemula maupun yang sudah besar. Organisasi ini terbuka untuk umum, baik yang sudah terjun sebagai pengusaha maupun yang baru akan memulai usaha. Bahkan sekedar belajar pun juga diperbolehkan. Ditambahkan bagi calon pengusaha juga pihaknya mempersilahkan untuk bergabung dengan IPMI karena ada pelatihan agar sukses menjadi pengusaha. Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan dinas dan instansi terkait. Kepada pengurus IPMI Kota Medan yang dilantik merupakan pengurus daerah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Kota Medan dan pengurus cabang IPMI sekecamatan Kota Medan periode 2023-2028 dapat menjalankan tugas dengan baik dan berharap di bawah pengurus yang baru dilantik ini IPMI bisa maju lebih pesat, berjaya dan bisa membawa pengusaha muslimah menjadi lebih baik lagi, terutama menjadi motor penggerak untuk membina, merangkul dan memasarkan produk-produk UMKM di Medan. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah melakukan pelantikan IPMI Kota Medan dan 21 kecamatan di seluruh Kota Medan. Ya, harapan saya selaku Ketua Wilayah Sumatera Utara berharap IPMI Medan akan semakin maju dari periode-periode yang sebelumnya. Ya, jadi IPMI Medan bisa merangkul seluruh UMKM yang ada di Kota Medan, yang pasti harus bersinergi dengan pemerintah di Kota Medan sehingga dapat IPMI Kota Medan, IPMI Kecamatan semakin maju, ibu-ibunya terutama program-programnya dan juga produk-produk unggulan masing-masing kecamatan dan Kota Medan. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 15 September 2023. Halo Sobat MKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Perakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 15 September 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, dan Madinah. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Serta untuk dini hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Binjai dan Deli Serdang. Dengan suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam.
terpantau terdapat 1 titik panas di wilayah Padang Lawas Utara per tanggal 13 September 2023. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspadakan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat sertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pantai timur, lereng timur, dan pegunungan yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita ikuti berita lintas Andalas. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Henry Hanafi, melakukan pengecekan ke gudang Bulog setempat untuk memastikan kualitas dan volume serta ketersediaan beras yang bakal disalurkan ke masyarakat. Setelah menerima pasokan beras cadangan pangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Bengkulu Selatan memulai menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat. Kuota beras cadangan pangan yang akan disalurkan sebanyak 160 ton untuk 16.000 keluarga penerima manfaat. Memastikan kualitas dan kuantitas beras sesuai dengan standar, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan didampingi PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengecekan beras di gudang Bulog di Desa Kota Padang, Kecamatan Mana. Kejari Bengkulu Selatan, Henry Hanafi, mengungkapkan hasil pengecekan ke lapangan stok beras di gudang Bulog mencapai 700 ton. Kuota tersebut cukup untuk menyalurkan bantuan beras ke masyarakat. Selain itu, Kejari juga mengecek beberapa karung sampel beras untuk memastikan kualitas beras dan berat timbangan beras sesuai atau tidak. Alhamdulillah setelah kita lakukan cek di lapangan, berasnya bagus, bersih, tidak ada yang patah-patah, tidak ada yang kutuan. Yang pertama. Yang kedua, kita memastikan volume. Jadi sesuai dengan jatah yang akan diberikan ke KPM atau keluarga penerima manfaat, di mana satu keluarga itu menerima 10 kilo. Selain memastikan kesiapan Bulog untuk menyalurkan bantuan beras ke masyarakat, Kejari Bengkulu Selatan juga akan mengawal penyaluran bantuan beras ke desa dan kelurahan. Sementara hingga kemarin, Bulog dan Pemda sudah menyalurkan bantuan beras ke 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kota Mana dan Pasar Mana. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu, melaporkan. Pemirsa, ratusan hektar lahan persawahan petani tada hujan di Desa Pasar Ipuh mengalami kekeringan diakibatkan kemarau. Pemerintah Kabupaten Muko-Buko gerak cepat atasi kekeringan, bantu petani dengan jangka pendek. Kurang lebih 260 hektar areal persawahan petani tada hujan di wilayah Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko mengalami kekeringan disebabkan kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Muko-Muko. Kepala Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Aprizal mengungkapkan, ratusan hektar areal persawahan para petani saat ini hanya mengandalkan sumber air dari hujan. Sementara guna mengatasi kekeringan tersebut, pemerintah Kabupaten Muko-Muko mengambil langkah cepat membantu petani mencari sumber air. Kekeringan yang melanda wilayah kami ini sudah hampir 1 bulan. Maka pada itu kami Muko-Muko ini mengadu kepada Muko-Muko memohon bantuannya. Alhamdulillah untuk jangka pendeknya kami dibantu dengan mesin Alkon penyedot sebanyak 5 buah Alkon, 3 dibantu oleh perusahaan, 2 pinjam pakai dari provinsi yaitu Pak Gubernur. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Azifa Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.